Oke, sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri dan para hadirin wal hadirat yang masih tetap stay di sini sampai ke urutan yang terakhir. Ya, saya tahu Bapak Dewan Juri dan Ibu Juri di depan ini sudah tidak hanya fokus kepada lomba saja, tetapi mungkin sudah memikirkan bakso, nasi padang, bahkan mie ayam. Sebentar ya Pak, Bu, nanti pesan di GoFood ya. Saya izin tampil dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala masajida mu'allimal huda wa marakiza li khairi ummati Muhammadin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kementerian Agama Kabupaten Banyumas Dr. Haji Ibnu Asaduddin SAG MPD, dan yang kami hormati PLH Kasih Dinas Islam Dr. Afifuddin Idrus SAG MPDI, dan yang saya hormati Dewan Juri serta hadirin wal hadirat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan hingga ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang saya hormati, sejarah Islam mengajarkan kepada kita bahwa masjid bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat peradaban, pendidikan, ekonomi, sosial, bahkan politik bagi umat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anna masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Quran Surat Al-Jin ayat 18. Ayat ini menegaskan bahwa meski masjid adalah rumah Allah, namun tugas untuk memakmurkannya ada pada kita, umat Islam. Masjid bukan hanya ruang sunyi untuk bersujud, tetapi juga ruang hidup untuk menggerakkan kebaikan sosial, budaya, dan ekonomi. Hadirin yang saya muliakan, mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadikan Masjid Nabawi sebagai pusat peradaban. Yaitu yang pertama, di sana tempat beliau mengajar dan membimbing para sahabat. Yang kedua, di sana dibentuk Ashabus Suffah, yaitu lembaga pendidikan berbasis masjid. Dan yang ketiga, di sana pula diatur pendistribusian zakat dan penanganan kemiskinan. Nah, dalam konteks kita hari ini, revitalisasi masjid berarti, yaitu yang pertama, menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan umat, dari TPA hingga pelatihan keterampilan bagi orang tua. Yang kedua, menjadikan masjid sebagai pusat ekonomi umat, seperti pengelolaan zakat, wakaf produktif, infak, koperasi syariah, dan bazar UMKM. Dan yang ketiga, menjadikan masjid sebagai rumah
budaya Islam yang memelihara tradisi lokal Islam seperti rebana, hadroh, kaligrafi, dan nilai-nilai gotong royong. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ahabul biladi ilallahi masajiduha," yang artinya, dan sesungguhnya tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Jika Allah mencintai masjid, maka tugas kita adalah menghidupkannya. Masjid, budaya, dan kesejahteraan sosial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, identitas Islam yang modern, damai, dan berakar dari Nusantara bisa terus tumbuh jika masjid turut berperan. Kegiatan seperti pengajian rutin, pelatihan remaja masjid, dialog lintas generasi, pentas seni Islami, dan pemberdayaan ekonomi akan melahirkan umat yang kuat dalam iman, mapan dalam ekonomi, dan luhur dalam budaya. Inilah cita-cita Islam rahmatan lil alamin bisa kita mulai dari masjid yang ada di sekitar kita. Hadirin yang saya hormati, sudah saatnya kita kembalikan masjid ke ruh peradabannya, yaitu sebagai tempat pembentukan karakter umat, sebagai ruang solusi sosial, dan sebagai penjaga warisan budaya Islam Nusantara. Mari kita bangkit bersama. Dari masjid yang hidup akan lahir umat yang kuat. Dari masjid yang menyinari akan lahir masyarakat yang sejahtera. Mari kita jadikan masjid bukan hanya tempat bersujud, tetapi juga tempat kita bangkit, tempat anak muda berkarya, orang tua meneduhkan hati, dan masyarakat menemukan solusi. Dari masjid yang menyinari, cahaya umat akan menerangi dunia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.